Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Ikutan semuanya. La haula wa la quwwata. Mohon izin tidak panjang lebar mukaddimah. Yang sama kita hormati dan yang sama kita cintai para guru, para ustadz, pengurus masjid, namanya Masjid Nurul Huda. Bantuin, Nurul Huda. Mana suaranya? Nurul Huda. Mohon izin tidak bisa saya sebutkan namanya. Rasa hormat saya, rasa takdim saya kepada para guru, para ustadz yang ada di sini. Kita doakan ya, Bu. Nyaut ngapa Bu? Bu, jangan dong. Ini pulang lagi aja deh ya. Bu, Pak. Kalau bapak-bapak kita doakan ustadznya, pengurus masjidnya, imam masjidnya, Masjid Nurul Huda ini mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Amin. Mana aminnya? Ustadznya, pengurus masjidnya, imam masjidnya panjang umurnya. Amin. Tambah rizkinya, tambah istrinya. Alhamdulillah. Tidak lupa mungkin hadir malam hari ini aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW-nya, Bapak Kepala Desanya. Mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi kita doakan hadir ataupun kagak, insyaallah mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita ini dijadikan para pemimpin-pemimpin yang soleh. Mana aminnya? Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ibu gak pegel kepala begitu Bu? Kelihatan Bu? Gak apa-apa ya. Atau kalau mau dibuka gak apa-apa, kesian mak-mak yang belakang begini aja. Kalau mau dibuka boleh gak apa-apa. Kalau misalkan ini ya kesian aku copot ntar. Alhamdulillah. Karena gak tiap hari ya ke Masjid Nurul Huda ini. Alhamdulillah. Dan lebih khusus buat jamaah Masjid Nurul Huda, Masya Allah ada ibu-ibunya, bapak-bapaknya, bocil-bocil yang hadir. Masya Allah, mudah-mudahan kita doa di malaman seberapa sekarang Ramadannya? Malam 12 Ramadan. Mudah-mudahan tidak lagi kita pulang dari Masjid Nurul Huda ini. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni sama Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Bu, Bu, Pak,
Dan khusus saya mau bilang terima kasih. Ungkapan terima kasih saya kepada yang jadi wasilah saya bisa ke Pekanbaru ini. Saya dari kemarin pada Pekanbaru dari tanggal 19. Berarti hari Selasa, insya Allah selesai hari Minggu. Hari Senin saya sudah balik lagi ke Jakarta, jadwal lagi di Jakarta. Biasanya saya ceramah itu di Jakarta, Pak. Bahkan biasanya ceramah di studio gak ada jamaahnya, yang dihadapin kamera aja. Tapi alhamdulillah ada yang jadi wasilah, saya bisa ke Pekanbaru. Siapa Ustadz yang jadi wasilahnya? Siapa yang jadi wasilah Ustadz bisa ke Pekanbaru? Yaitu Yayasan Khairul Ummah Sumatera ini. Berkat daripada yayasan ini, Pak, saya bisa ke Pekanbaru. Kemarin dibawa ke Siak, ya, kemarin keliling di Pekanbaru ini. Bahkan kemarin dibawa ke Batam, ke Jambi, keliling Sumatera, khususnya mungkin di Riau Pekanbaru ini. Untuk apa sih Ustadz keliling di Pekanbaru khususnya? Yaitu untuk mana? Mendukung program daripada Yayasan Khairul Ummah Sumatera ini. Untuk mana? Anak-anak yatim para penghafal Quran yang ada di Yayasan Khairul Ummah Sumatera ini. Makanya doakan Bu, mudah-mudahan Yayasan Khairul Ummah Sumatera ini, tim dan ustazahnya semuanya diberikan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jamaah. Ini ngomong-ngomong, Masjid Nurul Huda di rumah punya TV? Punya TV enggak? Nyaut nggak Pak Bu? Punya enggak? Suka nonton apa? Sinetron kan? Alhamdulillah. Jawabnya ye, bisa ya? Yang nggak jawab pulang dari sini sakit gigi. Jamaah. Alhamdulillah. Sebelum saya ceramah boleh nanya dulu nggak? Boleh nggak? Kalau nggak boleh saya pulang lagi nih. Boleh nggak? Apakah jamaah Nurul Huda malam ini yang hadir ada hatinya yang sedang galau? Jawab, ada nggak? Ada nggak? Apakah jamaah Nurul Huda malam ini jamaahnya ada yang punya hutang? Ada nggak? Jawabnya ada, jangan banyak Bu. Apakah jamaah Nurul Huda yang hadir ada yang jomblo? Ada. Di sebelah mana duduknya? Kok dilihat mak-mak semuanya ini? Masya Allah. Jamaah, kita berdoa di malaman 12 Ramadan di Masjid Nurul Huda ini. Yang galau pulang dari masjid sini Allah ganti dengan kesenangan hati. Mana aminnya? Yang punya hutang sebelum lebaran lunas. Yang jomblo cepat dapat pasangan halnya. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Jamaah, singkat, padat, insya Allah kajian di malaman 12 Ramadan ini. Pertama, kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa Ustadz kok harus bersyukur? Karena sekarang sudah ada di malaman 12 Ramadan. Gak kerasa 10-11 hari Ramadan telah berlalu. Jamaah, makanya yang pertama harus kita ingat di malaman 12 Ramadan ini bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukurnya? Karena kita masih diberikan kesempatan bisa jumpa lagi, masih bisa berjumpa dengan malam 12 Ramadan.
Tidak semuanya Pak Bu. Mana umat Nabi Muhammad yang Allah berikan kesempatan sampai umurnya 12 Ramadan ini. Banyak artis-artis sekarang yang meninggal sebelum 12 Ramadan. Para ustaz-ustaz, guru-guru mulia meninggal sebelum 12 Ramadan. Sedangkan mana jamaah Nurul Huda sekarang alhamdulillah Allah berikan kesempatan masih bisa jumpa dengan 12 Ramadan ini. Dan kita berdoa di malam 12 Ramadan, mudah-mudahan Allah bisa beri kesempatan menyelesaikan ibadah puasa ini. Amin. Sehingga bisa bertemu dengan malam Nuzulul Quran, malam Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jamaah, Allah ciptakan bulan ini jumlahnya ada berapa? 12. Di antara yang 12 Allah ciptakan Pak, bulan Ramadanlah yang paling unggul. Kenapa Ustaz kok Ramadan ini disebut bulan yang unggul dibanding daripada bulan-bulan lainnya? Dilihat dari sebutan namanya, istimewanya Ramadan ini. Paling banyak namanya yaitu bulan suci Ramadan. Pertama, bulan Ramadan disebut bulan ampunan. Ustaz, kenapa pertanyaannya kenapa Ramadan disebut bulan ampunan? Karena memang Pak Bu jamaah Nurul Huda, di bulan Ramadan ini Allah obrol besar-besaran yang namanya ampunan Allah. Seakan-akan Allah dibilang di Ramadan, jamaah Masjid Nurul Huda, kalian berbuat salah 11 bulan yang lalu, kalian berbohong, kalian bermaksiat kepada aku, kata Allah, 11 bulan. Aku ciptakan 1 bulan, yaitu Ramadan, untuk menghapus dosa kalian selama 11 bulan yang lalu. Makanya arti daripada Ramadan ini membakar. Apa itu membakar artinya? Membakar dosa-dosa yang telah lalu. Bu, biasanya yang ditakutin sama ibu-ibu, semakin dekat ke Lebaran apa coba? Gak beli apa? Gak beli baju lebaran, gak beli daging. Ini dari sekarang Pak Bu, coba cek handphonenya, pasti di keranjang kuningnya itu lebih dari 100. Jamaah, seharusnya apa yang ditakutkan kita ini di bulan suci Ramadan? Bukan nanti tidak pakai baju baru, bukan tidak beli baju bukan tidak beli daging, tapi apa yang ditakutkan di bulan suci Ramadan ini? Bagaimana dosa kita diampuni sama Allah. Berarti kalau ada orang masuk Ramadan terus dosanya gak diampuni sama Allah, berarti ada masalah besar. Allah hari ini obrol besar-besaran yang namanya ampunan Allah, tapi ada orang yang dosanya gak diampuni di bulan ini, berarti ada masalah besar. Dan itu yang harus ditakutin sama jamaah daripada tidak beli baju lebaran. Jamaah. Yang kedua, saking istimewanya Ramadan disebut bulan mustajab berdoa. Di bulan Ramadan ini ada saat, kalau di Madinah, di Mekah itu ada makom, tempat ijabah berdoa. Disebut ada raudhah, disebut ada yang namanya Hijr Ismail. Siapa yang berdoa di sana maka qarib, dekat dengan tempat ijabah Allah. Siapa yang berdoa di tempat sana maka Allah akan ijabah. Itu di Mekah dan di Madinah. Sekarang di Ramadan ada saat. Apa itu saat Ustaz? Waktu ijabah doa. Siapa yang berdoa di waktu ini maka Allah akan ijabah. Mana di bulan Ramadan ini? Satu waktu buka puasa, yang kedua waktu sahur. Makanya kedua waktu ini jangan dilewatkan. Jemaah. Jangan dong giliran lihat sinetron aja sampai jam 12 ya.
giliran haji 10 menit lah udah ini ya, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Makanya di bulan Ramadan jangan henti-hentinya mana untuk berdoa. Siapa yang ingin doanya dikabul, urusan duniawinya, maka doanya perbanyak di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena kata Nabi, di bulan Ramadan adalah saatnya untuk waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita semoga yang belum terkabul Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang kedua, Ramadan ini disebut bulan yang mulia. Jamaah, Ustaz, kenapa kok disebut bulan yang mulia? Karena bagaimana Pak jamaah Nurul Huda, ini bulan gak mulia. Di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Disebut malam apa? Lailatul Qadar. Di malam Ramadan, di bulan Ramadan ada malam diturunkannya Al-Quran. Disebut malam apa? Nuzulul Quran. Di malam Ramadan ada juga di bulan Ramadan ada juga yang disebut malam Idul Fitri. Di bulan Ramadan pintu surga Allah buka, pintu neraka Allah tutup. Bagaimana tidak mulianya ini bulan Pak? Tapi pertanyaannya, bagaimana cara memuliakan Ramadan? Ustaz, saya tahu itu Ramadan ini memang ibunya udah tahu, bapaknya udah tahu. Di Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Ramadan ini memang luar biasa, Ustaz. Saya udah tahu. Memang kadang ada orang ini tahu ilmunya, tapi memang dia tidak tahu cara memakai ilmunya. Dia tahu isi keutamaan Ramadan, tapi dia tidak tahu cara memuliakan Ramadannya. Bagaimana cara memuliakan Ramadan? Mumpung Allah berikan kesempatan, ada waktu berarti ke malaman Idul Fitri berapa hari lagi? Kurang lebih 20 hari lagi ya ke malaman Idul Fitri. Masih mumpung Allah beri kesempatan. Yang pertama, cara memuliakan bulan suci Ramadan. Yang pertama, memaksimalkan puasanya di siang hari. Jemaah, bagaimana Ustaz puasa yang diterima sama Allah? Puasa yang diterima sama Allah yang bukan cuma nahan lapar haus saja. Apa hukumnya Pak? Ibu-ibu yang puasa tapi tetap gosip. Apakah gosip membatalkan puasa? Jawab Bu. Batal ke puasanya? Kata siapa? Siapa yang sedang berpuasa tapi tetap ngomongin orang, gosip dia. Para ulama mengatakan, mengibaratkan seperti ada orang yang mana iris itu buah mangga, semakin lama gosipnya maka semakin habis itu daging mangganya. Sedangkan ibu-ibu Pak kalau gosip gak cukup 1 jam, semakin suaranya pelan itu semakin akurat informasinya. Coba kalau ibu-ibu gosip gak teriak-teriak Pak, tapi justru makin pelan, nah itu berarti makin pasti beritanya. Jemaah, lagian hati-hati Pak. Kalau dulu gosip Ramadan ini mau buka puasa, diem yang namanya di kampung dulu itu mana? Dia di depan rumah, dia kumpul sama mak-mak lainnya. Tapi sekarang enggak, dia kumpulnya di WhatsApp, kumpulnya di WA. Ada grup Ramadan 2024, isinya gosip semuanya. Hati-hati, jari-jari ini bisa mana? Mengurangi pahala bulan suci Ramadan. Jemaah. Yang kedua, cara memuliakan bulan suci Ramadan. Yang kedua mana? Yaitu malamnya kita qiyam. Apa itu qiyam? Menghidupkan malam dengan ibadah. Alhamdulillah malam 12 Ramadan ini tadi kita sudah menghidupkan di antaranya mana? Mengadakan atau melaksanakan sholat tarawih. Tadi berapa sholat tarawihnya? 23 atau 11? 11, gak ada masalah. Mau yang 11 ataupun yang 23. Alhamdulillah. Jemaah. Makanya apa namanya?
kalau selagi Allah berikan kesehatan di bulan Ramadan ini, jangan lewatkan untuk dua ini. Mana? Yang pertama, siangnya puasa dan malamnya qiyam. Kalau ada di Masjid Nurul Huda, jamaah Nurul Huda ini yang gak puasa, berarti itu dipastikan satu bukan orang Islam. Nah, kalau misalkan ada orang siang-siang hari gak makan, berarti dia bukan orang Islam. Yang kedua, Ustaz dia Islam. Oh, kalau dia Islam berarti dia masih bocil. Tahu bocil? Apa bocil? Bocah kecil, bocah cilik. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Nah, kalau bocil-bocil begini Pak, jam 12 siang dia makan, gak apa-apa. Kenapa? Karena memang dia tidak wajib. Tapi ada tidak untuk pemula, untuk belajar, maka disuruh latihan. Ustaz, tapi kok ini bocilnya jenggotan Ustaz? Di Masjid Nurul Huda bocilnya ini jenggotan makan siang hari. Nah, itu beda lagi cerita. Nah, yang ketiga mana? Kalau ada orang yang tidak berpuasa, berarti mana? Orang gila itu, yang hilang akalnya. Orang gila ini gak wajib puasa. Jadi kalau ada lewat Masjid Nurul Huda orang gila gak puasa, jangan dimarahin. Kenapa? Karena gila. Jamaah. Nah, makanya yang pertama, siangnya kita puasa, malamnya kita qiyam, menghidupkan malam dengan ibadah. Yang ketiga mana? Cara memuliakan bulan suci Ramadan, yaitu mana? Dengan mengisi bulan Ramadan untuk berbagi. Nih, siapa jamaah di sini jamaah? Adakah yang sudah pernah ngalamin umroh ketika Ramadan? Di Mekah dan Madinah itu yang namanya sedekah itu dipaksa Pak. Sebenarnya nggak perlu beli takjil. Di Mekah itu mana? Cukup bawa kantong aja, udah dapat tuh sekantong. Kenapa? Orang sana ini tahu keistimewaan sedekah di bulan Ramadan. Makanya mumpung Ramadan dipaksa untuk mana? Menerima, untuk ngambil itu makanan. Kenapa? Karena dia tahu istimewanya bersedekah di bulan Ramadan. Makanya jangan pelit di bulan Ramadan ini. Jemaah, di bulan Ramadan saja masih gak mau berbagi, apalagi di luar bulan Ramadan. Jemaah, makanya 11 malam dan 12 Ramadan insyaallah isi dengan bersedekah, berbagi di bulan suci Ramadan. Itulah cara memuliakan bulan suci Ramadan, insyaallah. Alhamdulillah. Yang ketiga, Ustaz, bulan ini memang mulia, tapi tidak semua Pak dapat kemuliaan di bulan Ramadan. Ada dua golongan di bulan Ramadan ini. Mana dua golongan ini? Yang pertama, ada orang kaya rugi dan ada orang yang beruntung. Pertanyaannya, Ustaz, siapa yang beruntung? Yang pertama, orang yang beruntung di bulan suci Ramadan adalah orang yang mengisi Ramadan dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengisi Ramadannya dengan amal soleh. Mumpung Allah kasih sehat, mumpung Allah kasih titip rezeki, maka mempergunakan itu nikmatnya untuk berbuat amal soleh di bulan suci Ramadan. Itulah orang yang beruntung. Jamaah. Makanya mana siapa lagi orang yang merugi di bulan Ramadan? Yang kedua, orang yang golongan yang kedua di bulan Ramadan ini adalah orang yang merugi. Siapa Ustaz yang merugi? Orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang puasa tapi dia gak sholat. Bu punya anak gak Bu? Punya anak. Kadang-kadang Pak Bu, dari Ramadan ini dari habis subuh sampai maghrib dia tidur. Ustaz, itu gimana hukum puasanya? Sah nggak? Orang yang tidur seharian dari subuh sampai maghrib, sah nggak puasanya? Kata siapa? Kalau yang bilang sah itu pelaku. Jawabannya para ulama mengatakan memang puasanya sah, tapi pahalanya berkurang. Jangankan dia dapat pahala, tapi justru dia dapat dosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat.
Nah, sholat ini tetap sholat itu wajib diqodho. Yang pertama, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang puasa tapi dia tidak sholat. Yang kedua, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang di bulan suci Ramadan ini masih musuh-musuhan dengan kedua orang tuanya. Apa artinya Bapak berjamaah di Masjid Nurul Huda ini? Apa artinya Bapak ini siangnya puasa, malamnya tarawih, baca Quran, tapi masih musuh-musuhan sama kedua orang tua? Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Para ulama mengatakan cukup dengan menyiksa kedua orang tua dengan kerinduan, maka itu dicap anak yang durhaka. Misalnya ada anak Pak bertahun-tahun gak pulang ke rumahnya, ke orang tuanya, dia cukup transfer aja. Ma, butuh apa? Pengen mobil, dibeliin mobil. Pengen motor, beliin motor, tanpa dia datang ke orang tuanya. Para ulama mengatakan cukup dengan seperti itu, ya, orang tuanya disiksa dengan kerinduan, maka itu anak yang durhaka. Makanya sebisa mungkin kalau nanti Ramadan bisa mudik semuanya. Ini ngomong-ngomong orang Riau semua ini. Orang Riau juga. Ada orang Sunda di sini? Ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya ini kalau ibu Cianjur Bu, kalau bapak di Depok, Sunda campur Betawi jadinya begini. Alhamdulillah. Yang kedua mana? Orang yang merugi di bulan suci Ramadan, orang yang bermasalah dengan kedua orang tuanya. Di Islam, orang tua itu ada 3. 1 guru, yang kedua orang yang melahirkan, yang ketiga mertua. Siapa yang di sini masih musuh-musuhan sama mertuanya? Hati-hati. Itulah orang yang merugi. Yang ketiga mana? Orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang masuk Ramadan tapi dia tidak mau memaafkan tetangganya. Siapa di sini yang musuh-musuhan sama tetangga? Jemaah. Gara-gara tetangga punya mobil gak punya parkiran, dia ribut. Suka ada yang begitu kan Bu? Beli mobil gak punya parkiran. Ada orang di sini. Saya tahu pasti orangnya pakai kerudung. Jemaah. Sebab saya pernah mudik komplek di Jakarta sampai ribut tuh gara-gara parkir mobil, Masya Allah. Siapa orang yang tidak mau memaafkan tetangganya? Siapa yang tidak mau memaafkan tetangganya, masuk Ramadan. Kata Nabi apa? Maka Ramadan tahun ini Allah tolak. Bahkan Ramadan tahun lalu Allah gak terima. Kenapa? Karena dia tidak mau memaafkan tetangganya. Ayo siapa yang musuh-musuhan? Cara minta maaf itu ada adabnya. 1, coba lihat sini, praktek pulang dari sini. 1, pegang tangannya. Apa ini? Ayo bantuin, apa? Pegang tangannya. 2, kalau minta maaf, lihat wajahnya. Karena ada Pak, orang yang minta maaf tangan ke depan, muka kemana? Pegang tangannya, lihat wajahnya. Yang ketiga, sebutkan dosanya. Pegang tangannya, lihat wajahnya. Bu, maaf ya, kenapa? Tadi saya ngaji sama Ustaz Bahri, saya minta maaf. Emang kenapa? Kemarin saya teleponan sama suami ibu bilang saya. Kira-kira Bu maafin langsung atau ribut dulu? Ribut dulu. Jemaah, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang tidak mau memaafkan tetangganya. Makanya saling maafkan. Apa artinya Idul Fitri nanti, tapi kalau masih bermusuh-musuhan sama tetangga? Yang keempat, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang masih belum berinteraksi dengan Al-Quran.
Bu, ini sebelah halaman 12 Ramadan. Ini sudah berapa juz baca Qur'annya? Jamaah Nurul Huda berapa juz? Nah, Ustaz, saya kan sehari 1 juz. Alhamdulillah. Ustaz, ini baru 12 Ramadan, baru 1 lembar. Alhamdulillah. Ustaz, saya baru 1 ayat. Apa jawabannya? Innalillah. Jamaah, rugi, bahkan aneh ada orang yang masuk Ramadan tapi masih belum bersentuhan dengan Al-Quran. Al-Quran ini beda dengan kitab-kitab lainnya. Al-Quran ini memuliakan di dunia, bahkan memuliakan di akhirat. Nih saya kasih contoh. Dalam Al-Quran, faqala ta'ala mata'an lakum wa li'an'amikum fa'idha ja'atis sakha yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Coba lihat, ketika trompet sangkakala ditiupkan, semua anggota keluarga memisahkan diri. Siapa yang memisahkan diri? Wa ummihi wa abi. Ibu dan anak-anak memisahkan diri. Ayah dengan anaknya memisahkan diri. Sedekat apapun di dunia, sedekat secinta apapun di dunia, tapi nanti ketika di akhirat Pak gak kenal kita. Hatta sekalipun istri, hatta sekalipun anak gak kenal kita. Semuanya memisahkan diri. Anak teriak sama ayahnya, wahai ayah, ini anakmu, aku kan anakmu, aku ini disekolahkan, aku dipesantrenkan, aku sedang kesusahan, wahai ayah. Istri teriak sama suami, wahai suami, ini istrimu, wahai suami, kita kan berumah tangga bertahun-tahun, aku sedang kesusahan. Jawab pertanyaannya, Pak, kenapa orang nanti kesusahan? Kenapa pada teriak nanti itu? Karena dalam kitab Tauhid Tijan itu matahari 1 jengkal dan ujung kepala. Riau ke matahari beribu-ribu kilometer mungkin. Panasnya luar biasa. Ini matahari 1 jengkal dan ujung kepala. Makanya ada orang nanti, jangan kaget, ada orang yang tenggelam sampai mata kakinya, ada orang yang tenggelam sampai lututnya, ada orang yang tenggelam sampai pusatnya, bahkan ada yang cuma kelihatan tangannya saja. Semua orang kesusahan, illa kecuali hafidil Quran, kecuali anak penghafal Quran. Bagaimana anak penghafal Quran Nurul Huda? Anak penghafal Quran dipanggil sama Allah, wahai anak hafidil Quran, ini ada mahkota kehormatan, ini ada jubah kehormatan. Cari orang tuamu yang sedang kesusahan, dicari orang tuanya yang sedang tenggelam, ditarik tangannya, dipasangkan mahkota, dipasangkan jubah kehormatan, digandeng tangannya, dimasukkan ke surganya Allah. Hanya anak penghafal Quran ini, tangan belum dilepas Pak masuk ke surga, masih dipegang sama anak penghafal Quran. Penduduk surga nanya sama malaikat, wahai malaikat, itu siapa yang di atas? Apa jawabannya? Hada, ini orang tua yang sukses mendidik anaknya hafidil Quran. Dipamerkan penduduk surga, Bu. Hanya anak penghafal Quran. Di jamaah Nurul Huda itu di akhirat. Ibu bapak tahu gak Hafiz RCTI itu? Program Hafiz RCTI tahu gak? Yang bosnya Irfan Hakim tahu? Dari dulu sampai sekarang Pak, itu juara 1 anaknya, juara 1 anak kecil di Hafiz RCTI pasti diberangkatkan umroh. Pertanyaannya, siapa yang diberangkatkan umrohnya? 1, gurunya. Yang kedua, orang tuanya. Yang ketiga, saudaranya. Yang keempat, teman ketika di pesantren. Padahal yang ngapalin Qur'annya cuma anak kecil 1 orang umur 7 tahun, tapi yang diberangkatkan umroh lebih dari 1.
itulah anak penghafal Quran. Bagaimana nanti di akhirat? Anak penghafal Quran bagaimana nanti para penghafal Quran di akhirat? Teriak sama Allah, ya Allah, aku gak mau masuk ke surga sebelum dua orang ini masuk ya Allah. Kata Allah, siapa kok? Kenapa kamu belum masuk ke surga? Ya Allah, aku mencari dua orang tua aku lagi ya Allah. Siapa yang kau cari? Orang tuaku sudah masuk ke surga. Apa jawabannya? Aku mencari dua orang tua ketika aku di pesantren. Ada orang tua ya Allah yang memberikan makan untukku. Aku hafal 30 juz karena diberikan makan sama dia ya Allah. Aku hafal 30 juz karena aku diberikan kain sama dia ya Allah. Di mana mereka ya Allah sekarang? Aku gak mau masuk ke surga sebelum mereka belum masuk ke surga. Dicari orang tua ini Pak. Ketemulah, digandeng tangannya, dimasukkan ke surganya Allah. Ini yang nolongin bapak ibu ini bukan anaknya, bukan bini, bukan suami, tapi mana anak yang pernah dibantu ketika sedang menghafal Al-Quran. Mana dia cari ke orang tuanya, digandeng tangannya, dimasukkan ke surganya Allah. Suami tidak tahu kemana, istri tidak tahu di mana, anak sendiri tidak tahu di mana. Makanya kalau gak bisa mencetak anak penghafal Quran, makanya mana? Bantulah anak-anak yang sedang menghafal Quran. Mudah-mudahan kita bisa mulia bersama Al-Quran, bisa mulia dengan Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Makanya daripada program Yayasan Khairul Ummah ini mana? Untuk mendukung anak-anak para penghafal Quran, yatim duafa, bersedekah kepada anak yatim saja itu istimewanya luar biasa keutamaannya. Apalagi anak yatim yang sedang menghafal Al-Quran. Ibu, hari ini ibu beli emas 10 juta. Ibu beli berlian. Mungkin Ustaz saya nggak kenal emas, udah kelasnya berlian misalnya. Ibu-ibu beli berlian. Kenapa sih Pak perempuan ini suka beli emas, suka beli tas? Karena memang syahwatnya perempuan itu di sana. Beda sama laki. Laki syahwatnya bukan di fashion, bukan. Syahwatnya perempuan itu mana? Di perhiasan, di tas. Makanya perempuan ini bilang sama suami, ayah saya pengen beli kerudung, saya gak punya kerudung, padahal kerudung selemari ada di rumahnya. Tapi dia bilang dia gak punya kerudung. Makanya jangan aneh. Kenapa? Memang itu syahwatnya perempuan. Tapi syahwatnya laki-laki bukan di sana. Mana? Laki-laki syahwatnya di mata. Makanya di Islam diperbolehkan laki-laki itu lebih, perempuan ini lebih dari satu. Kenapa? Karena syahwatnya memang di perempuan. Jemaah, ibu hari ini beli emas 10 juta. Tiba-tiba seminggu habis beli emas, ibu meninggal. Itu emas dijual sama suami. Duitnya buat apa? Kawin lagi. Ditambah kawin lagi ya Bu, sama teman sendiri yang sebelah ibu. Sakit hati gak Bu? Sakit hati gak? Udah beli emas habis-habisan, terus dipakai kawin lagi, ditambah kawinnya sama teman sendiri. Daripada sakit hati, mending uangnya, hartanya dipakai titipan mana? Dipakai amal soleh di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah. Bapak ibu hari ini ngumpul-ngumpul di ATM berjuta-juta. Bapak hari ini sedekah 1 juta, Bapak punya uang 100 juta, sedekah 1 juta. Yang 99 juta, siapa yang bakalan nikmatin? Yang bakalan nikmatin 99 juta itu mana? Hak warisnya. Tapi yang Bapak bakalan nikmatin di alam kubur yang mana cuma 1 juta. Makanya mumpung Allah berikan kesempatan, kita isi Ramadan ini dengan fastabiqul khairat, dengan mana? Melakukan amal soleh. Di antaranya amal soleh di bulan suci Ramadan adalah mana? Berbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Ibu bapak di depan ini ada buku. Tadi disampaikan ini cenderamata Bu ya. Ustaz,
bawa buku ke sini mau ngapain? Mau jualan buku ya? Nah, bukan Pak, saya jauh-jauh ngapain ya jualan buku ke Riau. Ini cenderamata yang kita akan kasih ke jemaah Nurul Huda ini. Siapa saja yang malam ini Allah gerakan hatinya untuk ikut mendukung, mensupport program Yayasan Khairul Ummah Sumatera untuk anak-anak yatim para penghafal Quran, nanti kita akan kasih cenderamata berupa buku untuk memotivasi berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan kasih cenderamata ini. Nah, nanti caranya ada yang pimpin juga Ustazah, ibu bapak angkat tangannya ya, barangkali ada yang jamaah yang mau ikut bersedekah mengeluarkan infak terbaiknya, kita akan kasih buku cenderamata ini. Angkat tangannya. Caranya nanti maju ke depan, nanti ada dokumentasi karena yayasan ini resmi, jadi harus ada dokumentasi. Ustaz, ibu pengen buat anak ibu, tapi ibu nih bapak gak bawa uangnya. Uangnya tidak perlu hari ini, silakan besok lusa, silakan ditentukan, nanti dikasih selembaran rekening, boleh ditransfer. Jadi uangnya tidak perlu hari ini, yang penting kita komitmen. Ingat, kita sifatnya mengajar. Tidak ada unsur paksaan. Siapa yang ingin mulia bersama anak penghafal Quran, makanya mari ayo kita fastabiqul khairat, kita isi malam 12 Ramadan ini dengan bersedekah untuk anak-anak para penghafal Quran, insya Allah. Makanya ingat, jangan pulang sebelum ditutup doa ya. Siapa yang pulang sebelum ditutup doa, maka dosa semua jamaah ditanggung sama yang pulang duluan. Nah, ingat ya, siapa yang pulang duluan, nah itu udah dekat-dekat pintu. Nah, biasanya tiba-tiba hilang aja tuh ya. Siapa yang pulang duluan, maka dosa semua jamaah ditanggung sama yang pulang duluan. Insya Allah nanti dari nominal tertinggi Bu sampai paling bawah, nanti disebutkan, kita akan kasih cenderamata. Yuk, yang ingin ikut mulia bersama anak-anak para penghafal Al-Quran, bismillah. Kalian saja.